Coba. Ketika mendengar istilah politik. Pemerintah, Pak. Siapa? Barusan siapa? Jihan? Rizky, Pak. Rizky apa? Muhammad Rizky. Siapa yang Anda pikirkan? Apa itu politik? Pemerintah, Pak. Pemerintah. Ya. Pemerintah. Pemerintah, ya oke. Atau government ya. Good government ya, pemerintahan yang baik. Selain itu apa? Coba yang lainnya. Selain pemerintah apa? Coba saya lihat yang topengnya masih tertutup ya. Muhammad Nur Fauzi. Satu kata aja. Tadi kan Rizky udah bilang satu kata pemerintah. Coba Muhammad Nur Fauzi apa? Ketika mendengar istilah politik apa yang Anda pikirkan? Bisa dengar Muhammad Nur Fauzi? Yes? Apa ya? Satu kata aja. DPR paling. DPR, oke, Dewan Perwakilan Rakyat. Siti Maharani. Di bawah pohon rindang ya DPR. Bisa dengar nggak Siti Maharani? Syifa Faudatul Muntaha. Saya dengar? Syifa, halo, tes. Pemerintah, Pak. Pemerintah. Ya. Oke, udah. Linda Cahyani. Saya akan ngetes dulu suaranya ya, minimal walaupun wujudnya tidak terlihat tapi minimal suaranya terdengar ya. Kalau tidak punya suara mulut minimal atau suara hati keluarkan ya. Linda bisa dengar? Anissa Islam. Hadir, Pak. Apa? Ini Linda atau Anissa ini? Halo. Sedang di mana kamu? Di DPR? Gimana, Pak? Baru masuk, maaf. Baru masuk. Oke, yang baru masuk nanti aja ikut ya. Linda baru masuk. Halo, bisa dengar lagi suara saya, Linda? Lupa. Aulia. Intan. Maharani. Siti Maharani. Siti Maharani. Hadir, Pak. Apa itu politik? Menurut kamu satu kata aja. Tidak banyak kata yang saya butuhkan. Satu kata aja. Politik menurut saya kekuasaan. Oke, kekuasaan ya, power. Ridho. Muhammad Ridho. Ajijah. Ajijah kesehatan. Bapak mohon maaf sebelumnya izin oke. Kalau menurut Aziza, politik itu suatu negara. Ya, jadi pemerintahan, kekuasaan, negara. Rasya. Haidar. Pemerintah, Pak. Pemerintah. Suroya. Nur Azizah. Negaraan. Chandra Kusuma. Kekuasaan, Pak. Kekuasaan. Siva. Agus. Tin. Partai, Pak. Partai. Silmi Kafah. Pemerintahan, Pak. Pemerintahan. Ferliana Arisa Ade. Saya dengar? Satu kata aja. Kekuasaan, Pak. Kekuasaan. Tri Agis. Nita.
Sistem, Pak. Sistem. Ayi. Bukan, Pak. Jihad. Kebijakan publik, Pak. Kebijakan publik. Public policy ya. Iren, Nisa, Salsa. Iya. Peraturan, Pak. Peraturan. Firda. Kekuasaan, Pak. Nopi. Demokrasi. Riani. Pemerintah, Pak. Disdiani. Kekuasaan, Pak. Disdiana ya. Dela. Pemerintahan, Pak. Padila. Pilkada, Pak. Pilkada. Awalia. Awalia. Nisa. Rama. Pramanda. Priska. Penyelenggaraan pemerintahan, Pak. Penyelenggaraan. Paramita. Rizma. Kania. Koalisi, Pak. Koalisi. Naila. Ilmu untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Ilmu untuk mendapatkan kekuasaan. Sherin. Nah, Okta. Pak. Kekuasaan. Kekuasaan. Naaf. Filah. Audi. Lestari. Jahroh. Pemilihan. Pemilihan. Hanum. Dwi. Hanum Dwi. Kelembagaan, Pak. Kekuasaan ya. Kelembagaan, ada demokrasi, ada ilmu untuk kekuasaan, negara ya. Ada partai. Ya itulah memang dimensi. Ternyata memang politik itu berbicara tentang segala hal ya. Percaya atau tidak, memang manusia itu ya adalah makhluk ya. Bahkan dikatakan di sini binatang ya. Zon politikon ya. Sebagai makhluk yang berpolitik. Kita semua adalah makhluk yang berpolitik ya. Jadi kalau Anda tadi berbicara politik ya mungkin sebagian besar bicara kekuasaan pemerintahan ya. Bicara partai, bicara pembagian kewenangan, kebijakan publik gitu kan. Ini memang politik praktis ya, politik dalam artian mungkin yang terlalu spesifik. Tapi dari sisi yang lebih luas lagi, politik adalah memang menyangkut seluruh kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk yang berpolitik. Makanya dimensi politis dalam diri manusia. Kenapa ada dimensi politis, ya, perilaku politik dalam diri manusia? Nah, ini contoh misalnya, kalau ada semacam musyawarah di kelas, ada pendapat misalnya, ada ide, Anda punya pendapat, sedang diskusi atau sedang bermusyawarah. Kalau Anda berpendapat, kira-kira pendapat Anda itu lebih suka diterima atau lebih suka ditolak? Ini punya gagasan, ya, harus begini misalnya. Coba jujur. Sebagai manusia ya. Diterima. Kenapa lebih suka diterima? Ya lebih enak aja, Pak. Lebih enak. Jadi bisa satu pikiran gitu. Ya, pikiran kita, ide kita diterima ya. Kalau kita menembak pun misalnya saya menembak cewek lebih senang saya diterima oleh cewek itu daripada ditolak gitu kan. Karena kita ingin punya pengaruh, ingin punya kuasa ya gitu. Itulah hakikat politik ya, dimensi politik. Nah, kalau kita tarik ke dalam nilai etika, di sini kan ada nilai tadi ya. Karena pada dasarnya manusia ingin dihargai ya. Saya di minggu lalu mungkin saya mengatakan, ada nggak manusia yang ingin dihina? Dibully misalnya. Kan tidak mau, sebenarnya ingin dihargai. Nah, ini adalah nanti dukungan sebagai watak manusia sebenarnya ya, makhluk yang berpolitik tadi. Sehingga dalam tahapan yang lebih praktis lagi ya, berbicara politik secara khusus berarti ini politik praktis ya. Politik negara, politik hukum.
bagaimana orang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan. Ya. Tadi ada yang mengatakan ilmu untuk mendapatkan kekuasaan. Mungkin ini ada konsep 3M ya. Kalau bicara entah apakah berbicara politik secara umum, secara global maupun politik yang khusus, politik praktis ya. Bagaimana orang itu akan berlomba-lomba mencari, mendapatkan ya, M yang pertama, M yang kedua adalah merebut, dan M yang ketiga adalah mempertahankan kekuasaan. Jadi untuk merebut, mendapatkan, mencari, dan mempertahankan. Bagi yang belum berkuasa tentunya ingin mendapatkannya. Kalau perlu direbut, ya, sedang berkuasa, ya, saya rebut. Ya. Makanya ada pelakor, ada pelakor yang merebut suami orang ya. Ada juga ya tadi. Dan sudah berkuasa pun ternyata memang orang itu akan senantiasa sekuat tenaga mempertahankannya. Karena kalau sudah diberikan kekuasaan, manusia itu akan selalu berkuasa selamanya. Tak dibatasi usia ya. Percaya atau tidak kan mungkin sudah ada banyak bukti yang menunjukkan secara empiriknya ya. Bagaimana pada saat kekuasaan di tangan raja di masa feodalisme kan sampai seumur hidup ya. Sapaehna menjadi raja itu. Bahkan setelah mati pun tidak mau diserahkan ke yang lain ya. Harus anaknya misalnya, keturunannya. Itu kekuasaan saking kuserakahnya manusia. Apakah kekayaan juga adalah bentuk kepuasan manusia? Belum tentu ya. Kalau sudah puas harta, belum tentu sudah puas dalam hidup. Makanya orang-orang kaya juga banyak yang terjun ke dunia politik. Karena mungkin dia belum merasakan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan politik, kekuasaan. Harta sudah saya dapatkan, tapi tahta belum saya dapatkan. Sehingga sekaya apapun orang, kalau belum berkuasa mungkin akan terus mengejar kekuasaan ya. Apakah mungkin untuk memperpuas dirinya, atau juga untuk memperkaya dirinya? Kan tak terbatas ya. Kekayaan, kekuasaan tak terbatas. Ya. Coba siapa ya sih yang ingin digantikan? Bahkan dalam konteks kehidupan modern pun ya, di negara kita, dulu Bung Karno pernah mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Berarti dia punya kekuasaan yang lebih juga ternyata ya. Apapun caranya, dipertahankan. Itu kan tidak mau beralih ke siapapun. Saya masih hidup, saya harus berkuasa. Orde Baru Pak Harto juga 32 tahun ya, dengan berbagai cara dia pertahankan. Walaupun tidak sampai mati gitu kan. Dan tidak kan berupaya untuk mempertahankan kekuasaan. Itu kan manusiawi sebenarnya dari sisi kemanusiaan sebagai makhluk yang berpolitik ya wajar ya. Bahkan sekarang pun wacananya rejim sekarang juga ingin mewacanakan 3 periode. Mungkin nanti kalau perlu ditambah lagi gitu kan. Belum puas, nggak akan ada puasnya. Oke, jadi itu ya. Jadi karena manusia itu cenderung seperti itu ya. Sebagai makhluk yang berpolitik tadi, sebagai zona politikon tadi, sehingga ya wajar orang sudah kaya, sudah berkuasa pun tetap ingin terus berkuasa. Bahkan beberapa filsafat politik mengatakan ya seperti Montesquieu ya, bahkan John Locke, ya. Cicero juga mengatakan di abad pertengahan, di abad kuno pun di zaman Yunani kuno banyak para filsuf yang mengatakan bahwa untuk kekuasaan itu bisa dilakukan dengan segala cara ya, karena manusia itu seperti manusia yang akan memangsa manusia yang lainnya, seperti serigala ya, yang saling memangsa. Sehingga demi kekuasaan apapun bisa dilakukan ya oleh manusia itu. Karena ada seorang filsuf juga yang mengatakan ya tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Pertemanan, persahabatan, permusuhan itu hanyalah hal yang mungkin tidak bisa abadi ya, tidak ada kekal. Karena yang abadi hanyalah kepentingan. Itu yang saya perkatakan di bab awal filsafat ya, tentang hakikat manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang misterius. Ya. Jangan percaya sama manusia. Jangan percaya sama politisi. Jadi kalau para politisi berjanji misalnya akan mensejahterakan, akan berlaku adil, kampanye mau oke, bagus, setelah terpilih berubah lagi misalnya kebijakannya tidak sesuai janjinya kampanye, yaitu
Apa-apa, yang penting saya berkuasa gitu kan. Saat ini orang mungkin sedang bermesraan ya, berteman, bergandengan tangan, saling berangkulan, cipika-cipiki gitu kan. Tapi mungkin esok akan menjadi musuh. Ya. Sebaliknya yang sekarang menjadi musuh akan menjadi lawan, akan menjadi sahabat. Makanya dalam konteks hubungan sosial dengan manusia sendiri ya, Anda kalau punya teman jangan terlalu baik sama teman, jangan terlalu percaya sama teman, jangan terlalu setia sama teman. Gitu kan. Kalau Anda punya pacar misalnya, Anda punya pasangan juga, saya bukan laki-laki setia saya ini. Ngapain saya setia sama pasangan saya? Mungkin juga besok saya akan mengkhianati pasangan saya atau sebaliknya. Atau juga mungkin juga teman Anda juga akan mengkhianati Anda kan besok sekarang baik pura-pura baik, itu besok akan berkhianat gitu kan. Ada yang tidak mungkin ya dalam dunia ini. Makanya kalau Anda suka sama saya misalnya ya, jangan terlalu suka. Biasa-biasa aja. Karena mungkin besok akan membenci saya Anda itu. Sebaliknya aja kalau Anda benci sama dosen, saya benci sama Bapak, apalagi mata kuliah Pancasila, nggak suka, ribet, apalah gitu. Tapi jangan terlalu benci, biasa-biasa aja. Mungkin besok Anda akan suka sama saya gitu. Kalau terlalu benci, termasuk pada siapapun, gitu kan ya. Kalau Anda suka sama seorang, jangan terlalu suka. Kalau Anda benci juga, jangan terlalu benci. Karena dimensi politik seperti itu, ya. Siapa coba yang menyangka tiba-tiba Pak Prabowo 2 tahun, 2 kali bertarung ya di Pilpres, tiba-tiba masuk kolam ya, masuk kolam, terjerumus ke mungkin bahasanya kolam cebong gitu ya, atau ke istana ya, katakanlah. Buat apa mereka bertarung ya, beradu visi misi, berdebat di Pilpres dengan mengorbankan pendukung ya, sampai pecah belah cebong kampret ya, sampai ada pasangan suami istri yang bercerai gara-gara beda pilihan itu kan. Tapi kan mereka sendiri yang berpolitik sudah bersatu. Coba bisa Anda analisis survei ya. Mungkin yang kemarin cerai waktu 2019 akibat beda pilihan, apakah sudah rujuk lagi gara-gara bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandi misalnya di pemerintahan. Atau juga sebaliknya yang dulu mungkin bisa berdekatan berteman, sekarang sudah menjadi musuh. Mungkin sekarang pendukung Pak Prabowo sedang memusuhi Pak Prabowo karena kecewa terhadap Pak Prabowo yang merapat ke kekuasaan. Itu hal-hal yang memang terjadi dalam dunia politik. Bahkan kalau perlu nyawa pun korbankan ya demi kekuasaan. Bunuh aja orang tuh, ganggu. Dan terjadi banyak ya proses saling membunuh antar manusia demi kekuasaan, demi jabatan. Nah, orang kadang-kadang nggak peduli dengan hal itu ya. Jadi kalau pada tahapan proses perbedaan pendapat, ya pertarungan ideologi, ya dalam medsos misalnya atau berdebat itu hal yang biasa ya, saling mengkhianati itu hal yang biasa. Tapi sampai dalam konteks saling membunuh pun orang tidak masalah dalam dunia politik. Mau apa coba ya? Yang penting saya berkuasa, tercapai kekuasaan saya. Yang ganggu, saya penguasa nih. Ada yang ganggu, sikat aja, bunuh aja, hukum aja. Lain, gitu kan? Itulah politik. Dan itu terjadi sebenarnya gitu kan? Bukan omong kosong ya, saya ngomong bukan omong kosong. Makanya kalau mau berpolitik ya akan seperti itu kondisinya ya. Anda harus siap ya. Siap dikhianati, siap juga dicintai atau sebaliknya. Jangan hanya mau dicintai saja, siap juga untuk dikhianati. Jangan siap juga untuk dihina. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan politik ya, dalam kehidupan kita pun keseharian karena semua manusia berpolitik itu juga merupakan sebuah konsekuensi ya. Kita disukai, dibenci itu hal yang biasa, harus siap sebagai manusia. Apalagi John Politikon tadi ya. Apakah kita akan lepas dari kehidupan politik? Tidak ya, manusia itu semuanya akan terikat oleh kehidupan politik. Misalnya begini, ketika ada proses politik ya, ada pemilu. Kan setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama ya. Sebagai rakyat masuk ke politik. Apakah Anda mau memilih, hak dipilih maupun hak memilih kan? Kalau Anda menggunakan hak dipilih berarti Anda masuk ke calon misalnya, menjadi anggota partai politik, mengganti caleg, menjadi capres, cawapres, menjadi cagup, cawagup. Itu hak kita. Boleh, nggak ada yang melarang siapapun. Selama kita memenuhi syarat. Ya. Lalu apakah semua orang masuk ke sini? Tidak, kan ada yang berperan sebagai pemerintah, sebagai pengurus, sebagai tim sukses, sebagai pendukung,
sebagai penyelenggara kan orang terlibat dalam proses politik kan. Saya mah tidak mau ikut-ikutan yang kesana lah. Paling tidak saya mah hanya berpartisipasi menggunakan hak pilih. Cukup milih saja di hari H. Itu juga sebuah sikap politik kita kan. Sudah berpolitik, Anda memilih misalnya di pilkada kemarin serentak ya di Kabupaten Tasik atau orang kabupaten atau di daerah lain atau di pilpres, di pileg yang sudah merasakan hak pilih atau di kelas. Ada juga yang bilang nggak mau, ayo ikut-ikutan pemilu. Siapapun yang terpilih gini-gini aja saya mah tetap jomblo, saya kalau jomblo tetap miskin, tetap susah. Siapapun pemerintahannya, oke, golput aja lah, apatis, tidak peduli, tidak mau memilih. Orang mengatakan tidak memilih atau diam, golput, apatis itu sudah berpolitik. Ya itulah sikap Anda. Sikap kita yang apatis, ya itulah sikap politik Anda. Apatis, apa? Golput. Jadi bukan hanya mereka yang terlibat ikut pilpres ya. Ada yang cebong atau ada yang kampret. Yang tidak pun misalnya yang tidak jelas jenis kelaminnya, jenis politiknya ya itu juga sudah sikap politik ya. Menjadi ubur-ubur misalnya gitu kan juga sudah menjadi wujud politik. Atau sampai Anda misalkan lari ke ujung dunia ya itu juga sikap politik ya. Sudah panas dengan dunia misalnya pindah ke Mars itu juga sikap politik, berpolitik. Sudah sibuk dengan Indonesia tidak setuju masuk aja ke Sunda Empire misalnya gabung ke negara Sunda Empire itu juga sudah sikap politik ya. Karena di dunia seperti ini katanya kacau balau ya kan itu prediksi Sunda Empire ya. Di tahun 2020 akan ada kekacauan. Mungkin itu akibat orang tidak percaya pada Sunda Empire gitu kan. Muncullah corona, muncullah kekisruhan politik ya. Jadi apapun sikap kita sudah berpolitik ya, pada hakikatnya sudah berpolitik ya. Mau aktif, mau pasif, mau diam. Ini kecuali mati ya, kalau mati sudah tidak bisa lagi hidup. Berarti sudah selesai urusan dengan dunia ya. Oke, itu ya. Jadi dengan politik orang manusia bisa lupa segalanya ya. Pengkhianatan ya. Pembunuhan. Yang penting kekuasaan itu kita kesampaikan dulu itu ya. Yang penting tercapai kekuasaan. Mau? Seperti itu? Setuju nggak dengan politik seperti itu? Setuju nggak bahwa politik adalah seperti itu? Memang itu kenyataan terjadi banyak. Tapi saya mau tanya, Anda setuju nggak dengan peristiwa politik seperti itu? Sebagai manusia ya, orang saling menghina, saling membunuh, saling mengkhianati, saling berbagi kekuasaan ya, saling menjatuhkan, saling mencela, saling membuli. Setuju nggak? Tidak setuju, Pak. Kenapa tidak setuju? Kan itu kenyataan. Masuk aja ke dunia itu ya. Kenapa tidak setuju coba? Kenapa nggak setuju? Saya tidak maksa Anda. Kenapa tidak setuju dengan peristiwa keadaan dunia seperti ini? Kenapa? Halo? Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Pak kalau kayak gitu. Iya, karena tujuannya kekuasaan, nggak peduli kemanusiaan, ini kekuasaan, itulah politik ya. Tapi penting ya. Oke, betul ada nilai, makanya di sini kan kita masuk ke bahasan berikutnya ada etika, makanya ada etika politik. Ya. Bukan barang yang haram ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau berkuasa, silahkan itu hak kita. Mau agamawan, mau ulama, mau preman, mau koruptor juga silahkan. Hak semua masyarakat. Makanya saya tidak setuju ya. Pernyataan-pernyataan para politisi, misalnya agama, ulama tidak boleh berpolitik. Kan sudah apapun manusia, siapapun itu pasti mereka tuh punya dimensi politis. Ya. Perannya masing-masing, apakah mau berbentuk partai politik, mau berbentuk ormas, mau berbentuk pergerakan-pergerakan yang lainnya. Tidak ada yang salah. Kalau agama dilarang, misalnya kalau begitu kalau agama dilarang dalam mencampuri urusan politik, nanti Anda rela misalnya para preman yang mengurus negara, para koruptor yang mengurus negara. Ya. Boleh berpolitik tapi ada etika politik gitu kan. Ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi ya. Dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena politik itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan ya. Apapun itu karena politik.
Apapun masalahnya dalam kehidupan bernegara, khususnya ini adalah urusan politik masalahnya. Tidak ada yang lepas dari urusan politik. Siapa? Ini negara ya. Oleh siapa yang mengurus negara? Para penguasa kan? Presiden, DPR, eksekutif, legislatif. Ini yang mengurus negara. Siapa yang mengurus? Mereka. Dari mana tiba-tiba ada kekuasaan, ada penguasa di sini? Kan tidak tiba-tiba turun dari langit ya. Kalau misalnya ada Satria Piningit, misalnya tiba-tiba gubrang ke dunia, membawa keadilan, mengurus negara. Tidak kan? Dari mana mereka? Dari proses politik, dari sini. Sehingga penting. Coba kalau seandainya para politisinya tidak beretika, ngurus negara. Ya kacau negara kan gitu. Karena yang terpenting kekuasaan kan gitu. Tidak peduli etika. Dari mana ada di sini kan ada rakyat di sini kan warga negara. Rakyat. Makanya kita punya hak untuk berpolitik. Mau masuk mau tidak, yang penting punya peranan. Tapi kan akan menentukan kehidupan politik kan nanti akan yang mengurus negara ini. Oke. Jadi siapapun ya, semuanya pun ya lahir dari proses politik. Jadi kita jangan anti politik. Makanya saya ini dalam rangka memberikan pendidikan politik ya. Mohon maaf kalau Anda tersinggung karena saya berbicara apa adanya aja ya. Saya berusaha untuk jujur melihat situasi ya. Nah, dimensi yang lain juga yang dalam urusan nanti akan kehidupan dimensi hukum di sini ya. Nah, ini akan ada benturan atau salah satu apalagi dalam konsep penegakan hukum ya, dalam konsep negara di Indonesia di era modern kan ada istilah negara hukum, rule of law ya. Negara Indonesia dan negara hukum. Jadi kehidupan politik negara di era modern ya apapun negaranya sekarang yang kita anut memang ada batasan, aturan yang membatasi kekuasaan maupun negara, yaitu hukum aturan ya. Dulu memang raja itu nggak dibatasi kan, nggak ada hukum secara tertulis, nggak ada konstitusi karena tergantung kehendak raja. Dia bisa bijak, bisa tidak kan tergantung karakter rajanya. Nggak dibatasi ya. Kalau dia sudah tidak mampu, dia bisa mundur. Tapi kalau dalam konteks negara hukum, dalam konteks negara modern kan hukum menjadi panglima. Ya. Bahkan hukum kita bicara hukum terlalu luas ya. Hukum bisa diartikan apakah itu aturan positif atau kebijakan tadi berbicara kebijakan publik ya. Tadi yang berpendapat public policy. Itu adalah hukum. Karena apapun ya, kehidupan politik, orang berpolitik ada aturannya hukum. Orang ngurus negara, penguasa diikat oleh hukum. Lalu dari mana asalnya hukum? Kan bukan dari seperti halnya tadi datang dari langit ya, turun ke bumi. Siapa ya? Coba yang membuat produk siapa nih hukum nih? Siapa yang membuat hukum? Apakah Pak RT, Pak RW, penyair? Siapa yang membuat hukum dalam negara ini? Siapa coba? Dibuat oleh siapa ini? Kebijakan dibuat oleh siapa? Kebijakan publik. Hukum publik ya. Apakah saya yang membuatnya? Siapa? Halo? Masih hadir? Coba jawab. Siapa yang buat? Pak. Pemerintah. Dari penguasa ini kan, jadi tugas negara membuat hukum, membuat aturan, membuat kebijakan untuk ini. Untuk kita, untuk melindungi kan tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Lewat kebijakan-kebijakannya, bijak kan filsafat bijaksana. Dari kebijaksanaan. Harusnya seperti itu kan. Kita dari sisi filosofisnya ya, munculnya negara. Dari mana adanya negara? Dari penguasa yang membuat aturan ini dari sini kan dari politis. Jadi satu rangkaian ya
Mungkin juga ini semacam simbiosis atau siklus. Jadi adanya kebijakan ini dari sini untuk mengurus aturan ini, untuk mengurus proses ini, untuk mengurus kita semua. Jadi kalau sudah negara ini idealnya ya, walaupun ini adalah proses politik, tapi kalau sudah selesai proses politik, selesai urusan harusnya. Lepaskan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Gue ini dari rakyat, gue punya pendukung. Tetapi ini adalah negara. Negara adalah milik semua. Yang milih saya, yang tidak milih saya, yang pro, yang kontra adalah sama-sama warga negara. Sama-sama bayar pajak, sama-sama harus dilindungi. Lepaskan kepentingan-kepentingan politik. Maka saya akan membuat aturan tanpa melihat siapapun ya. Apakah itu cebong atau kampret. Itulah negarawan ya. Sehingga ketika ada kebijakan negara, ada kebijakan hukum untuk warga negara, untuk penyelenggaraan negara, untuk kehidupan politik, maka akan ada ini justice ya. Ada keadilan di sini. Hukumnya berlaku adil untuk semua ya. Itu bisa. Apa syaratnya? Ya inilah adanya etika politik yang dijunjung tinggi. Jadi mungkin kalau seandainya hari ini di sebuah negara ada ketidakadilan, ya, ketidakadilan hukum tebang pilih, negara juga tidak mau melihat semua warga negara tidak berlaku adil kekuasaannya, bahkan kehidupan politiknya pun kacau beliau. Ya mungkin karena tidak ada dirinya di sini, tidak ada dirinya moralitas dalam politiknya. Yang penting orang itu berkuasa, saling sikut sana, sikut sini, janji sana, janji sini, ya pernah terjadi. Tetapi kalau seandainya kehidupan politik itu melalui nilai-nilai etis, ya mungkin tidak akan berkonsekuensi logisnya juga akan kehidupan politik negaranya akan baik, ya pemimpinnya pun dilahirkannya pemimpin yang baik, orang-orang terbaik kan yang masuknya. Jadi kalau misalnya proses politiknya di sini penuh dengan kekacauan ya. Yang masuk ke sini adalah para koruptor, para mafia, para preman, ya. Yang ulama mah dilarang, agama mah dilarang misalnya ya. Orang-orang baik mah yang tidak punya modal mah dilarang. Haram hukumnya. Masuklah koruptor ke sini ya. Akhirnya menggerogoti negara ya. Itu kan habis negara kan digerogoti ke sana ke sini. Kelompok-kelompoknya. Hukumnya pun bukan untuk ke sini tapi untuk mereka ada yang di sini yang mungkin ya golongan yang mendukungnya gitu kan. Ini yang tidak mendukung ini disiksa ya, dihabisi. Ya. Nah, inilah ya yang kita maksudkan, yang saya harapkan ini berat sekali ya karena berbicara etika ini berbicara kesadaran moral ya. Karena kita mau berperilaku etis ini penuh dengan kesadaran ya. Harus ada kejujuran di sini kan, ada rasa malu kalau janji-janji nggak ditepati kan itu melanggar etika kan ya. Tidak baik kita ini boleh berpolitik kampanye tapi harus yang rasional janjinya kan, yang kira-kira tercapai, yang kira-kira ini kalau janjinya misalnya ngawang-ngawang hanya untuk kemenangan kekuasaan saja, ya ini kan secara etis mungkin dipertanyakan ya janji tersebut, kampanye tersebut. Apalagi nanti ke sini kalau ini kan hal yang, nah kalau bicara etika ini tentang baik buruk kan karena ini beratnya karena orang harus sadar. Kalau hukum ini konsekuensinya kan logis, paksaan ya, sifat dari hukum itu memaksa. Itu memaksa. Karena ada sanksi. Ada sanksi tertulis. Kalau ini kan nggak ada sanksi, ini kan sanksi moral, ini sanksi tertulis. Karena ini dibuat oleh manusia yang memang berkuasa, yang memiliki kewenangan mengurus negara. Mereka yang berkuasa. Ya makanya kalau penguasanya adil, mungkin hukumnya pun akan adil. Tapi kalau penguasanya jolim, mungkin hukumnya pun akan jolim. Itu kan hukumnya seperti itu ya, konsekuensi logisnya. Makanya kalau dalam politik harus ada etika kan, biar muncul kebijakan yang baik, yang adil. Nah ini kan benar salahnya. Nah hukum sendiri walaupun misalnya ini hal yang benar salah ya sesuai dengan ajas hukum,
legal formal, legalitas, karena ini dibuat oleh keputusan politik, produk politik, ya orang mungkin berlindung di balik hukum itu sendiri ya. Hukum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kalau politisi tidak bermoral, sehingga mau utak-atik aturan. Oke lah, gak apa-apa saya berkuasa, yang penting tidak melanggar hukum. Kan banyak orang mau itu. Ya. Contoh ya, ini benturan antara hukum dan etik. Ya. Memang dari sisi hukum tidak ada larangan. Orang mau bagaimanapun secara hukum tidak ada larangan misalnya. Tapi secara etik, moral, itu baik tidak kan itu berat ya. Karena hukum kan bisa dipermainkan oleh mereka yang berkuasa kalau penguasanya tidak adil ya atau tidak baik dari sisi moralitasnya. Sehingga membuat aturan yang hanya untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Contoh misalnya ini ya, biar kita lebih terbuka. Kasus apa dulu ya? Karena ini aturan tentang politik ya. Dulu ada, kalau biasanya kalau aturannya baik atau etis gitu, kalau misalnya ada pemilu itu kan ada aturan ya, kampanye itu ada aturannya. Calon presiden, calonnya harus ada aturannya kan. Misalnya syaratnya kalau dia calon, maka kalau dia calon tapi sedang menjabat misalnya ya, ada istilah incumbent, tahu kan mungkin Anda sudah mendengar ya, adalah calon presiden ataupun calon kepala daerah, dia sedang menjabat tapi ingin mencalonkan lagi. Itu namanya incumbent ya. Terus yang satu, kalau yang lain kan calonnya mungkin dia memang tidak ada ikatan jabatan ya, mereka bebas gitu karena tidak ada punya jabatan. Tapi kalau yang sedang menjabat kan dia juga ingin bisa lagi untuk mencalonkan diri. Ya harusnya itu cuti. Dalam aturannya cuti kampanye. Untuk kampanye dia harus cuti dulu dari kekuasaannya, dari jabatannya. Ya kalau perlu, kalau nilai moralnya bagus sebenarnya langsung aja mengundurkan diri. Misalnya Anda sedang jadi wali kota, Anda mau jadi gubernur. Ya kalau misalnya dia mau cuti, ya cuti dulu. Yang penting ketika proses kampanye tidak sedang menjabat. Atau kalau perlu ya mundur dari jabatannya. Itu lebih bagus lagi karena bebas, lepas. Mau menang, mau kalah ya saya sudah mundur dari jabatan sebelumnya. Itu memang seperti itu aturan kampanyenya. Hukumnya seperti itu ya. Tapi ini yang unik mungkin kasus 2019 ya. Tiba-tiba di tahun pemilu Pilpres 2019 ada aturan yang mengatakan ya, ini yang menimpa Pak Jokowi ya, nggak tahu siapa yang membuatnya. Tiba-tiba calon yang sedang menjabat tidak perlu cuti. Artinya berarti bisa sedang masa jabatannya. Jadi ketika dia menjabat ada kunjungan kerja ke daerah sambil kampanye. Dia menggunakan alat negara, menggunakan uang negara. Memang secara hukum itu tidak masalah, nggak ada larangan itu. Tapi kan secara moral itu kira-kira fair tidak pertarungan seperti itu. Yang satu calon, yang satu memang calon yang merangkap menggunakan fasilitas negara. Itu kan legal secara hukum. Tapi mungkin secara etis itu kira-kira fair tidak kan itu. Kayak itu ya. Itu yang berat ya dari kasus etis. Sekarang kan juga banyak terjadi ya. Para politisi itu kan bisa, namanya juga politik gitu ya. Dia bisa ngomong bersilat lidah kan. Dia bisa mengutak-atik aturan. Ya ini yang kemarin pilkada banyak kejadian misalnya di berbagai daerah ya. Coba apakah melanggar nggak misalnya? Tiba-tiba anaknya Pak Jokowi ya, Gibran Rakabumi dan menantunya Bobi Nasution menjadi calon wali kota. Bahkan sudah menang ya di Solo dan di Medan. Secara hukum dia melanggar nggak aturan hukum? Tidak ya. Memang aturan tidak ada larangan. Memang kalau dulu tahun 2016 sebelum digugat oleh MK memang ada larangan ya sebenarnya tentang dinasti politik. Kalau misalnya orang tuanya sedang menjabat lalu anak istrinya mau mencalonkan lagi tidak boleh. Khawatir ada benturan kepentingan. Itu aturan sebelumnya. Tapi karena Mahkamah Konstitusinya juga berubah keputusan, mengabulkan gugatan, akhirnya boleh siapapun ya, anak istri mau jadi apapun boleh. Nggak ada larangan dinasti politik, bebas. Secara hukum oke, tidak masalah. Bukanlah pelanggaran hukum berarti ya. Tapi kan secara moral ya, secara etis kira-kira
Ya silakan kita tilai sendiri, kan akhirnya orang bisa berasumsi, wah pantas lah dia menang juga kok, memang ayahnya presiden kan tuh. Masa kalah sama yang bukan anaknya presiden kan gitu paling juga orang ngomong. Kan moralitas yang mungkin teruji ya manusia itu. Tapi kan yang namanya politik tidak perlu malu ya, yang penting dia kekuasaan aja. Nanti bisa ada rapat ya di istana ya, orang tuanya presiden, terus misalnya kepala daerahnya anaknya dan menantunya. Ya mungkin kan kita bisa berasumsi, aduh kok seperti ini ya, mungkin bagi ada seolah-olah ada yang kurang serak gitu, kok kenapa? Ini rapat negara atau rapat keluarga kan itu kan bisa ngomong begitu. Tapi kan itu lagi itu masalah hukum selesai. Sudah dirubah aturannya, diotak-atik aturannya. Kemarin aja misalnya, ketika tiba-tiba Pak Prabowo ya menjadi menteri, bahkan Pak Sandi menjadi menteri, apakah itu melanggar hukum? Tidak. Tidak ada larangan ya. Tapi kan kalau kita menggunakan nilai moral, realitas moral ya mungkin harapannya ya adanya Pak Prabowo, adanya Pak Sandi itu ada alternatif bagi warga negara yang mungkin berbeda pandangan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ada tokoh pengecualian. Tapi kan kalau tiba-tiba misalnya tokoh yang diharapkan oleh sebagian masyarakat adanya perubahan yang ingin mungkin berubah, alternatif pemikirannya di luar Pak Jokowi kan tiba-tiba masuk, kan orang merasa kecewa. Secara etis itu tidak etis juga ya. Mantan rival jadi anak buah kan gitu. Tapi kan itulah politik kan tidak mengenal etis kalau memang sudah kekuasaan. Ya masih mending kalau misalnya Pak Prabowo maupun Pak Sandi menjadi jembatan pemersatu ya bagi yang berkonflik, harapannya lebih move on gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ambisinya Pak Jokowi Pak Sandi maupun Pak Prabowo adalah untuk kekuasaan ya percuma aja kan gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, mungkin waktu di akhir tahun kemarin kan cukup ramai ya, Prabowo Sandi masuk istana, pendukungnya masuk penjara kan gitu. Ya itu kan fakta yang terjadi. Oke, inilah persoalan etis ya, persoalan hukum dan persoalan negara. Oke, jangan nangis ya. Kalau kalian kayak nangis yang ngomong. Gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Ini gambar apa? Ada yang bisa lihat gambarnya? Kurang besar? Mantan menteri sosial, Pak. Ya, lalu gambarnya gambar apa? Bukan gambar orangnya dulu. Gambar uang. Uang. Ya. Uang. Berapa? 10.000. 10.000. Ini mohon maaf ya, ini juga dari ini cuma bercanda aja ya, atau kritik ya kita sebagai. Apa yang bisa Anda komentari dari gambar foto ini, dari uang ya? Kira-kira apa yang Anda bisa komentari? Kira-kira masalah apa ini? Hal apa? Kasus apa lah gitu? Korupsi, Pak. Korupsi. Kenapa korupsi? Emang salah menteri korupsi? Emang salah Pak Menteri minta 10.000 dari satu paket sembako? Salah nggak? Kira-kira? Pak Menteri kan yang ngurus Menteri Sosial. Dia cuma minta 10.000 kok. Nggak minta besar dari satu paket sembansos kali 2.700.000 paket. Cuma minta 10.000. Emang salah? Dia kan menterinya, Pak. Apa kan dia punya kekuasaan, kewenangan ya untuk mengurus urusan sosial, urusan bansos untuk corona, untuk pandemi kemarin. Emang salah? Coba tanya, salah tidak menteri minta uang 10.000 dari satu paket bansos? Salah tidak? Salah. Salah. Kenapa? Itu melanggar hukum, melanggar moral, etik. Dua-duanya. Ya, kedua-duanya. Berarti kan korupsinya kejahatan yang harusnya extraordinary crime ya.
kejahatan luar biasa. Tapi kan di Indonesia, hukum di Indonesia, korupsi itu kejahatan ya tindak pidana biasa aja, tindak pidana khusus ya korupsi. Belum sampai seperti kejahatan teroris, kejahatan narkoba kan sudah hukuman mati ya. Kalau korupsi kita masih hukumannya hukuman penjara mungkin ya. Ya 10.000 dari 2.700.000 dan lumayan dan 270 miliar ya. Yang katanya itu di temuan KPK ya. Kalau temuan media maupun masyarakat anti korupsi ada yang membedah isi bansosnya ya. Satu paket seharga 300.000. Dibedah isinya harga bersihnya cuma 170.000. Itu ke Tempo juga di YouTube sudah banyak ya yang membedah hal itu. Ya beras, minyak mungkin ya, sarden, mie instan. Maksudnya mungkin karungnya ya, karung isi wadahnya. Ya ada kurang lebih laba 130.000. Mungkin kali 2.700. Yang kata Tempo itu mengalir ke penguasa, ke partai penguasa. Terang-terangan ya Tempo membuat lambang banteng dan sebagainya. Bahkan juga masuk ke anak lurah katanya yang ikut pilkada kemarin, anak Pak Lurah. Nah, menunjuk perusahaan yang membuat kain ataupun karung wadah bansosnya. Itu banyak temuan-temuan itu. Ya memang 2 tahun. Akhir tahun kemarin kita dikejutkan oleh 2 kasus korupsi yang cukup heboh ya. Yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Perikanan Lautan Edi Prabowo. Ini juga gambaran renungan bagi kita, ternyata memang kecerdasan intelektual itu belum tentu berbanding lurus dengan kecerdasan moral ya. Mereka kedua-duanya para menteri orang-orang hebat ya. Mereka berpendidikan tinggi ya. Edi Prabowo seorang anak muda, didikannya para Prabowo langsung. Dia disekolahkan ke luar negeri dari kalangan masyarakat biasa. Tapi kan akhirnya juga terjebak kasus lobster ya. Pak Julian Batubara juga sama ya, Mensos itu kader PDIP yang cukup bagus sebenarnya dari hasil profilnya, dia juga anggota DPR, dia juga lulusan luar negeri ya, S2, S3-nya. Tapi lagi-lagi ya, hanya minta 10.000 ya, terlibat juga kasus. Yang mungkin ya itulah korupsi. Tapi ya di negara hukum, sebagai negara hukum korupsi saja di sini, orang koruptor itu secara hukum belum dikatakan bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan mengatakan hukum itu bersalah. Ya sekarang ya banyak ya para koruptor dari dulu juga banyak yang sebelum diputus oleh pengadilan walaupun OTT misalnya tertangkap pakai baju jas warna rompi orange, dia belum dikatakan bersalah, bahkan tetap melawan, berlindung melakukan macam perlindungan diri, bahkan ada pledoi ya nanti tidak merasa korupsi, itu koruptor. Nah, selain juga ini kita lihat ya penegakan hukum yang lainnya bagi mereka yang mungkin berbeda pendapat dengan pemerintah. Selain kasus korupsi menteri juga ada kasus yang heboh juga di tahun kemarin ya, yaitu kepulangan Habib Rizik ya, yang memang dia berkerumun, ada acara Maulid Nabi, kemudian juga pernikahan anaknya, itu memang pelanggaran protokol kesehatan ya. Ada pergub yang mengatakan tidak boleh ada kerumunan. Bahkan sudah disanksi oleh Polda ya dengan denda 50 juta dan sudah bayar sanksi. Itu kan hukum, aturan ya. Tetapi kan akhirnya ditahan Pak Habib Rizik dengan tindakan pidana. Ini yang menarik di kita ya. Jadi ternyata ya hukum itu dianggap pidana semuanya, kan tidak juga ya. Masalah tidak semua hukum itu adalah pidana, tidak kejahatan ya. Kalau yang namanya pidana itu ya, pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi ya. Narkoba itu kejahatan. Tapi kalau orang berkerumun, ada pengajian, ada pesta pernikahan itu sanksi administrasi. Harusnya. Tapi nggak tahu ya, karena akhirnya polisi menganggap HRS diponis ataupun sedang diproses ya. Juga kasusnya pidana. Apa-apa lah, kita lihat aja nonton. Kemudian juga kasus tragedi kilometer 50 ya. Bagaimana para pendukungnya yang mengawalnya juga ada tragedi yang sangat menyedihkan ya. Tidak tahu apa motif kesalahannya, tapi langsung dieksekusi mati. Belum tentu jelas kesalahan dari anggota pendukung HRS itu, Pak Habib Rizik. Yang terakhir, yang ketiga juga tanggal 30 Desember, tiba-tiba Menteri Komunikasi dan Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD dan 6 pejabat tinggi lainnya, 3 kementerian dan 3 lembaga pejabat tinggi membubarkan ormas. Bayangkan FPI ya. Ini saya dalam konteks membela siapa-siapa, tapi dalam konteks keadilan hukum ya.
ya mungkin kalau kita lihat bagaimana tokoh pimpinannya juga sudah ditahan ya, tanpa pengadilan juga, tanpa tindakan yang terbukti pidananya, termasuk juga pembunuhan ke-6 anggota laskarnya ataupun jamaah maupun pendukungnya, dan juga dibubarkan partai ormasnya, yang juga lagi-lagi belum terbukti apa kesalahannya. Kalau kita PKI dulu dibubarkan itu jelas ya, ada kesalahan, ada korban. Ini kita bandingkan dengan partai politik, kan sama-sama organisasi kan ya partai. Apalagi kalau partai politik itu kan mereka mendapatkan uang negara ya, banyak yang sudah korupsi. Hampir semua partai politik itu terlibat korupsi. Harusnya kalau misalnya logika kemarin Pak Mahfud MD maupun para menteri yang sekarang ngomong, organisasinya karena anggota ormas banyak ada yang terlibat pidana maka akan dibubarkan ormasnya. Itu sudah langsung ke EPI kan tanpa proses pengadilan sekali lagi. Harusnya juga berlaku bagi partai politik. Kalau partai politik anggota-anggotanya banyak yang terlibat korupsi maka dibubarkan juga harusnya partai politiknya. Tapi kan tidak ya. Hanya kepada ormas, itu pun pada ormas yang memang berbeda pendapat dengan pemerintah dan memang tidak pernah merasakan mungkin uang negara. Kalau ormas level EPI mereka hanya uang jamaah mungkin gitu ya. Tapi tidak masalah ya. Begini maksudnya. Negara mau menghukum Habib Rizik, mau membunuh Habib Rizik, mau menghukum mati pendukungnya, mau membubarkan EPI, mau menghukum semua anggota EPI dan pendukungnya, silakan saja itu silakan. Tetapi sebagai negara hukum harus dibuktikan secara hukum di pengadilan, harus melalui putusan pengadilan. Lalu kenapa kemarin misalnya yang membubarkannya penguasa, yang membubarkannya menteri, bukan pengadilan? Ya nggak tahu mereka itu paham nggak negara hukum atau tidak kan negara ini kan gitu. Itu masalahnya ya gitu kan. Karena menteri itu bukan penegak hukum ya. Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, mereka bukan penegak hukum. Oh dia yang membubarkan ormas melalui proses konferensi pers misalnya ya, memutus perkataan seorang menteri, bubar ormas itu dibubarkan, dilarang. Ya memang dampaknya pun kan kita nggak tahu ya. Apa sih kerugian apa bagi kita? Apakah korupsi misalnya, EPI, apakah merampok, apakah mencuri? Mungkin kalau kita lihat mungkin hanya berbeda pendapat aja dengan pemerintah, itu aja mungkin ya. Masa orang berbeda pendapat dipidana? Maksudnya kan ada musyawarah. Ya. Kira itu mungkin terjadi. Tapi harusnya juga ini yang tadi koruptor saja yang sudah jelas-jelas bentuk kejahatannya itu sebelum dikatakan bersalah oleh pengadilan kan belum ditahan, belum ditangkap, belum divonis bersalah kan itu. Mungkin kalau nanti memutuskan Pak Batubara maupun Pak Edi Prabowo kata hakim bahwa tidak terlibat, ya selesai kan, mungkin dia bisa lepas secara hukum. Asalkan tadi ada uji publik, ada uji material di pengadilan. Nah tapi ini bagi masyarakat tadi ya sudah banyak ada korban nyawanya, pimpinannya juga sudah ditahan, bahkan dibubarkan juga ormasnya. Itulah yang terjadi hari ini gitu ya di negara kita, bahwa memang ya apa masalahnya kan gitu di kita hari ini gitu kan. Kita mungkin bisa merenung ya, bisa merenungi diri kita. Ya mungkin tidak adanya keadilan ya. Padahal kan kita memang butuh kejujuran ya. Dalam filosofi Pancasila kita sudah banyak modal sosial yang besar ya sebagai bangsa yang untuk jadi bangsa maju. Tapi ada satu hal yang tidak hadir di sini, etika ya. Etika politik, terutama nilai kejujuran, nilai keadilan yang hadir. Karena kalau kita menutupi kelemahan diri kita ya, menyalahkan orang yang tidak bersalah dan memperbalikkan fakta yang benar dikatakan bohong, yang bohong dikatakan benar, itu tidak akan menjadi bangsa yang maju. Saya yakin bangsa maju itu karena mereka itu punya kejujuran ya. Kita lihat mungkin Amerika Serikat ya, Korea, Jepang, mereka tidak sebaik kita nilai moralnya, nilai sosialnya, karena kita punya Pancasila menurut kita. Tapi mereka itu orangnya mungkin jujur gitu ya. Dalam berpolitik mereka jujur ya. Baik buruknya orang terlihat tampak. Ketika pemilu mereka jujur aja kan gitu. Baik buruknya sesuatu itu, sehingga mereka nggak ada yang ditutupi di dalam kehidupan bernegaranya, sehingga mereka bebas aja melakukan inovasi teknologi, ilmu kan di bab 7 kan itu ya. Kenapa muncul ideologi besar itu
seperti liberalisme ya, individualisme bisa masuk menjadi ideologi yang melahirkan iptek ya, menjadi revolusi industri karena mereka memang konsisten dalam menerapkan pemahaman ideologinya ke dalam ranah ilmu pengetahuan, kemudian menjadi karya besar ya. Walaupun memang Pancasila belum bisa menciptakan sesuatu ilmu maupun teknologi seperti halnya ideologi bangsa lain ya. Iya, paling tidak kita ini menjadi jembatan moral ya terhadap pengembangan ilmu. Karena kalau ilmu bebas nilai ya, kan banyak ilmu pengetahuan ya dalam masalah kesehatan misalnya ada aborsi. Itu kira-kira ilmu bukan? Iptek bukan aborsi itu? Dalam ilmu kesehatan itu kan sebuah temuan teknologi kan? Penemuan ilmu. Betul apa betul? Tapi kalau kita melegalisasi aborsi itu bagaimana? Secara moral, secara agama. Itulah filter. Paling tidak itu ya peran Pancasila. Ya terlebih lagi tadi kehidupan sosial politik kita yang masih banyak permasalahan. Ya mungkin dasar akar masalahnya bukan di kita ini kekurangan, bukan kekurangan politisi hebat, bukan kekurangan ahli hukum yang hebat. Tapi mungkin kita kekurangan orang-orang jujur ya, yang berintegritas, yang bermoral ya. Kita mungkin baru sebatas bisa berpolitik untuk kekuasaan ya. Belum bisa menggunakan politik secara moralitas ya. Sehingga mungkin hasilnya pun ya kita bisa sampai situ ya. Belum bisa menemukan politisi yang menjadi negarawan, yang bermoral dan melahirkan juga produk hukumnya pun yang adil ya. Karena akibat dari proses politik kita yang belum sejalan dengan tuntunan moral. Sekian dan terima kasih ya di pertemuan terakhir ya di materi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ada yang mau di banyak Pak. klarifikasi barangkali dari urusan barusan maupun dari ini? Sudah cukup jelas? Ya, untuk tugas-tugas tinggal Anda tunggu aja ya. Saya akan pantau terus, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Oke? Jadi untuk nanti UAS, saya mohon Anda tinggal ikuti aja apa yang saya sampaikan ya, agar tidak ada panik ya. Jangan panik, yang penting Anda ikuti aja ya apa yang saya kasih petunjuk. Sekian ya, mohon maaf, saya out duluan. Ditunggu hasil apa ini dokumentasi di ini ya, screenshot di program kita ini. Oke, saya tutup duluan ya.